Halo semua, keadaan-keadaanku kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar keadaan-keadaanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke keadaanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini kita ada dari Bundesliga 2 nih, yang mempertemukan antara Darmstadt yang berhadapan dengan Bochum. Di pertandingan kedua di sini kita ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Tromsø yang berhadapan langsung dengan Fredrikstad. Di pertandingan ketiga di sini kita ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara IFK Värnamo yang berhadapan dengan Gais. Di pertandingan keempat di sini kita kembali lagi ke Liga Norwegia. Kali ini mempertemukan antara Sarpsborg yang berhadapan dengan Rennes. Dan di pertandingan terakhir di sini kita ada dari Liga Swiss yang mempertemukan antara Winterthur yang berhadapan langsung dengan Young Boys. Tapi seperti biasa nih keadaanku, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama nih, di sini mempertemukan antara Darmstadt yang berhadapan langsung dengan Bochum. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antar kedua tim. Untuk Darmstadt sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Darmstadt mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Bochum hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Bochum sendiri sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Bochum mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Darmstadt sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan karena Bundesliga 2 Jerman baru saja memulai pertandingan, jadi untuk klasemennya sendiri di sini masih pada diacak semua nih. Jadi kita lanjut saja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Darmstadt seperempat. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Darmstadt bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Tromsø yang berhadapan langsung dengan Fredrikstad. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antar kedua tim. Untuk Tromsø sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Tromsø mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Fredrikstad hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Tromsø sendiri sangat jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Tromsø mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Fredrikstad sendiri, di sini mereka hanya mampu menanimbang Tromsø di 1 pertandingan lainnya. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Norwegia, di sini Tromsø tampaknya juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Tromsø sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 31 poin dari 15 pertandingan. Sementara untuk Fredrikstad sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 25 poin dari 17 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4.
Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Tromso Pur setengah. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Tromso bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-0. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara IFK Varnamo yang berhadapan langsung dengan GAIS Göteborg. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Varnamo sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini GAIS memperoleh hasil yang sangat-sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini GAIS Göteborg mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk GAIS Göteborg sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini GAIS Göteborg mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk IFK Varnamo sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Swedia, di sini untuk Göteborg sendiri tampaknya juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Göteborg sendiri berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 31 poin dari 17 pertandingan. Sementara untuk Varnamo sendiri, di sini mereka berada di dasar klasemen dengan peringkat ke-16 dengan perolehan 7 poin dari 17 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/3/4. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di GAIS Göteborg Pur setengah. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Göteborg bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Sarpsborg yang berhadapan langsung dengan Brand. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Sarpsborg sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Brand sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Sarpsborg sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Sarpsborg mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Brand sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Norwegia, kali ini untuk Brand sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dengan Brand sendiri berada di posisi ke-5 klasemen dengan perolehan 30 poin dari 16 pertandingan. Sementara untuk Sarpsborg sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 22 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, lek-lekan dan juga 1/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga di angka 3. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Sarpsborg lek-lekan. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Sarpsborg bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-0. Oke, di pertandingan terakhir di sini mempertemukan antara Winterthur yang berhadapan langsung dengan Young Boys. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Winterthur sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan,
satu hasil imbang, dan juga satu hasil kekalahan. Sementara untuk Young Boys sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, satu hasil imbang, dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Young Boys sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Young Boys mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Winter Tour sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Swiss, di sini untuk Young Boys tampaknya juga masih lebih diunggulkan. Dengan Young Boys sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama, dengan perolehan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara untuk Winter Tour sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-9 klasemen, dengan perolehan 0 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan perukuran 1 dan juga 3/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Young Boys Pur 1. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Young Boys bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-4. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over-undernya kedan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri nih kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.